Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana ibarakatihi wa bi'uluhi wa bikum fid dharaini amin ila an qala al-wadhifatur rabi'ah, ya, tugas seorang mursyid yang keempat. Annahu, bahwasanya ia yang bagi sepatutnya ayyanha amma yajibun nahyu anhu bit ta'ridi wala bit tasrih. Sepatutnya bagi seorang mursyid melarang terhadap apa yang wajib dilarang bit ta'rid, dengan cara sindiran, la bit tasrih, tidak dengan cara terang-terangan, ya. Nah ini ya, jadi kemarin kita bahas bahwasanya sebagai seorang mursyid tidak boleh menyembunyikan nasihat, tidak boleh menyembunyikan ya suatu masukan gitu ya. Nah, tapi di sini Imam Ghazali menegaskan lagi, ya, kalau ini bentuknya larangan, ya, ini bentuknya larangan, ya, maka, ya, kata Imam Ghazali itu bagusnya pakai sindiran, ya. Tapi kalau bentuknya akhlak tercela, ketidaksopanan, boleh langsung, boleh sindiran, ya, bedain ya. Kenapa? Karena kalau orang ditegur secara langsung terhadap apa yang haram misalnya, itu orang malu, gitu. Ya, kita juga menjaga harga diri orang lain, ya. Maka bagusnya kalau ada orang ngerjain yang haram, maka kita ngingetinnya dengan apa tuh? Sindiran. Kayak contoh masalah pacaran, kebiasaan orang, ya, pacaran, atau juga mungkin, ya, mencuri, tuh, ngambil yang bukan hak, gosok, ya, melihat yang bukan mahram dan sebagainya, itu harus apa tuh? Harus bit ta'rid, ya. Li'anna ta'rida yu'athiru fi zajar, karena sindiran itu lebih berefek fi zajri, dalam pencegahan, ya. Jadi kalau orang kita sindir itu lebih ngefek ketimbang kita kasih tahu secara langsung. Wat tasriha bizajri rubbama yugri bil manhi anhu, dan tasrih dengan cara, ya, bizajar, celaan, ya, mencela dengan tasrih, dengan jelas, rubbama, terkadang, yugri bil manhi anhu, ya, seolah mengajak, ya, seolah mengajak terhadap apa yang dilarang tadi, ya. Tuh. Nah, jadi kalau kita langsung melarang, ya, orang dengan cara yang terang-terangan tadi, itu takutnya justru orang malah, ya, penasaran gitu, ya. Jadi kalau kita ngelarang orang terhadap apa yang dilarang, kata Imam Ghazali, kalau bisa bahasanya jangan pakai terang-terangan, pakai ta'rid, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lau nuhiyan nasu an fattil ba'ri la fattuhu. Kalau seandainya manusia dilarang, ya, jangan ngodek-ngodek kotoran, la fattuhu, pasti dikodek tuh kotoran. Nih, tek ontak jangan diodek-odek nih. Entar dikodek sama dia, dibuka sama dia. Kenapa? Wa qalu, mereka akan berkata, manuhina anhu illa wa fi syai'un, tidaklah kami dicegah dari sesuatu melainkan pasti ada apa-apanya di situ, gitu. Ya. Penasaran. Maka kalau ente pengen bikin taklim nih misalnya gitu, jangan nengok gitu. Skip aja, jangan dibuka, bahaya gitu. Pas dibuka pengajian. Nah, begitu orang tuh seneng banget sama yang tadi.
Larangan. Makanya ada kemarin saya bilang, kalau seandainya Nabi Adam tidak dilarang tuh makan buah huli, nggak bakal makan itu. Kayak gitu kan? Gitu. Ya. Mungkin sama juga khamar, begitu juga khamar, ya. Khamar. Seandainya khamar disuruh nih, ayo orang muslim minum khamar, ya nggak bakal minum dia. Gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang disuruh, kadang orang malas. Emang syahwat begitu. Kayak nikah, megang perempuan yang bukan mahram kan nggak boleh ya, dikerjain. Nyuruh megang bini, sayangin bini, pegang tangannya, ogah gitu. Itu. Wa yunabbihu ala hadza qissatu Adam alaihissalam, yang mengingatkan kita akan hal itu adalah kisahnya Nabiullah Adam alaihissalam wa Hawa. Ingat ya, Hawa. Ya bukan Hawa. Ya sebagian orang salah apa? Ya Hawa gitu. Beda, hawa nafsu, hawa beda. Ya. Ini Hawa. Ya, tuh. Wa manuhya anhu, dan apa yang dilarang bagi keduanya itu terhadap itu tuh ya. Ya, jadi kalau kita ngelarang santri tadi al-ahsan pakai apa tuh? Nah, pakai ta'rid. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, rubba ta'ridin ablagu min tasrihin. Terkadang sindiran lebih mengena ketimbang ya tasrih, kalimat yang jelas tuh. Ya. Wadzalika anna nufusal fadilata limailiha ila istimbat wa tanabbuh lil khafiyat. Wadzalika, dan yang demikian itu ya. Kenapa sih kok ta'rid lebih ablak? Karena an-nufusa al-fadilah, jiwa-jiwa yang memiliki keutamaan, limailiha itu condongnya ilal istimbat, kepada ya mengambil, watanabbuh, dan fokus perhatian, lil khafiyat, kepada sesuatu yang tersembunyi. Ya. Makanya nggak semua orang itu bisa belajar tasawuf. Kenapa? Karena ada orang yang demennya tuh yang zohir-zohir aja. Nggak semua orang demen nahu, karena orang demennya yang zohir-zohir aja gitu. Ya. Kayak contoh tajwid, tahsin, itu kan zohir. Ya, dari mulai pelafalannya zohir, bacaannya zohir, terdengar, terlihat gitu. Tapi kalau nahu kan enggak. Allahu bisa dibaca Allahi, bisa dibaca Allaha gitu. Sesuatu yang abstrak. Ya, jadi orang-orang yang memiliki jiwa yang memiliki keutamaan tadi, itu condongnya ama yang khafiyat gitu. Ama yang tersembunyi. Wa tamilu ila ta'rid, dan dia lebih senang kepada apa? Kepada sindiran. Tuh. Ya. Kepada sindiran. Ya. Kayak contoh misalnya ada orang rambutnya panjang gondrong gitu. Ya. Rambut ente cakep banget, kayak kuli Jawa gitu misalnya. Itu kira-kira tasrih apa ta'rid itu? Hah? Ta'rid. Ya. Ma asbarakum 'alan nar. Ente sabar banget ya aman neraka ya, Masya Allah. Itu sindiran itu. Ya. Buat orang-orang yang punya jiwa mulia tadi, orang-orang yang cerdas, dia itu memang lebih cenderung ke situ gitu. Kita artikan aja ya apa, orang yang cerdas dah ya. Gitu. Syaghafan bistikhraj ma'nahu bil fikr, karena dia emang senang mengeluarkan maknanya dengan pemikirannya, dengan fikirnya tadi itu ya. Makanya orang cerdas depan mikir gitu. Ya, dia lebih senang ngaji kitab ketimbang hanya sekedar nguping gitu ya. Wat ta'rid la yahtiku hijabal haibah. Nah, dan juga sindiran tidak merusak hijab satu wibawa ya. Jadi kalau orang punya wibawa, punya haibah, punya kedudukan, kalau kita tegur langsung kan orang mungkin sakit hati. Takutnya jadi jatuh harga dirinya. Makanya kita sindir.
Gitu. Misal contoh nih orang-orang kaya semua, ada yang miskin misalnya Arya gitu. Arya aja yang begini-gini nyumbang, dah tuh sampai situ titik misalnya gitu. Itu kan kita nggak ngomong yang lain kan, kita cuma ngomong Arya doang. Gitu. Nah itulah gambaran namanya apa? Ta'rid. Wa tasrihu yarfa'uhu bil kulliyah. Sedangkan tasrih itu bisa mengangkat ya hijab tadi secara keseluruhan ya. Fayastafidul manhiyu jara'atan alal mukhalafah ya. Sehingga orang yang dilarang tadi ya akan semakin berani untuk mukhalafah, untuk melanggar gitu ya. Jadi kadang kalau kita langsung tegesin, omelin, dia makin berani ya. Idza turra ilal mukhalafah marrah wahidah. Kalau seandainya mendesak keadaannya untuk melawan pada ya marrah wahidah, ya, lain kalinya. Itu ya. Kemudian wadhifah al-khamisah, tugas yang kelima seorang guru. Annal mutakaffila bi ba'dil ulumi, bahwasanya orang yang mengampu sebahagian pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu. Contoh dia ngajar ilmu nahu misalnya, atau ilmu tajwid gitu. Maka wala yang bagi tak sepatutnya lahu baginya an yuqabbiha fi nafsil muta'allim, dia menjelek-jelekan ya pada diri seorang pelajar ghairal ilmi alladhi baina yadayhi, selain daripada ilmu yang ada di hadapannya. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai guru yang mengajarin satu pelajaran jelek-jelekin ilmu lain depan murid kita. Gitu aja. Ya, jadi kadang guru Quran jelekin guru fikih. Dia mah sholatnya doang bagus, rukunnya tahu tapi bacaannya salah. Atau guru apa? Guru fikih jelekin guru Quran. Dia mah guru Quran doang baca bagus tapi kagak ngerti rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya gitu. Nah, nggak patut tuh begitu. Ya, kama jarat adatu muallimil lughah min takbihil fiqih indal muta'allimina wa zajrihim anhu, sebagaimana jarat telah berjalan adatu muallimil lughah, kebiasaan para guru-guru bahasa, min takbihil fiqih ya, ketika mereka menjelek-jelekan ilmu fikih indal muta'allimina, di hadapan para pelajar, wa zajrihim anhu, dan ya mencela mereka yang belajar ilmu fikih tadi gitu ya. Wa adatul fuqaha min takbihil ulum al aqliyah, juga kebiasaannya ulama fikih jelek-jelekin ilmu akli, ilmu nadhari, ilmu mantik gitu. Wa zajri anha, dan bahkan mencela tuh ilmu itu ya. Kita mah biar kali ibadah begini mendingan daripada pinter doang tapi nggak ibadah gitu ya. Makanya saya lihat adanya hal seperti ini itu diakibatkan karena guru itu tidak menguasai banyak ilmu, jadi dijelekin tuh ilmu gitu ya. Makanya kita belajar jangan nanggung. Guru fikih jangan jelekin guru hadis ya. Apa kata guru fikih? Ya ayuhal muhaddithun, antumus soidaliyah wa nahnul atibba, kalian cuman apoteker, kami dokternya. Masya Allah. Kan banyak tuh ulama fikih ngejelekin ulama hadis. Makanya jadilah ulama fikih yang yang ahli hadis gitu. Ya, jadi jangan kita pisah-pisah ilmu. Ya semua ilmu sama gitu. Ya. Makanya saya larang betul ya para santri, khusus santri markas, kalau belum selesai belajar jangan dulu pulang pondok gitu. Jangan dulu keluar pondok, jangan dulu sibuk dengan ngajar gitu. Karena dikhawatirkan nanti ini ya gitu. Karena udah saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, banyak guru-guru yang semacam itu gitu. Belajar tasawuf ngeremehin ulama nahu, belajar tasawuf ngeremehin ulama fikih. Mandi ini mah fikih doang, nggak batin nih hati, enggak. Ya. Tapi kalau kita bisa semua kan, ntar giliran fikih kita bahas fikihnya, giliran tasawuf kita bahas tasawufnya, giliran tafsir kita bahas tafsirnya, kan gitu enak, lengkap. Jadi nggak menjelekkan ulama manapun, pelajaran apapun gitu. Ya. Bal yang bagi an yunabbiha ala qadril ilmi alladhi fawqahu.
Akan tetapi sepatutnya bagi seorang mursyid tadi, ya, an yunabbiha, dia memberitahu ala qadril ilmi alladzi fauqahu, ya, tentang kadar ilmu yang ada di atasnya tuh. Jadi dia lagi ngajarin nahu misalnya, ntar ada ilmu lebih tinggi dari nahu namanya balaghah. Kelarin dulu nahunya. Ntar ada ilmu lebih tinggi lagi namanya ilmu mantik. Kelarin balaghahnya gitu. Jangan dicela-cela guru mantik itu. Ya. Liyashtagila bihi inda istikmali ma huwa bisaudadihi, agar dia bisa menyibukkan dengan ilmu itu inda istikmali ma huwa bisaudadihi, ketika telah sempurna apa yang sudah di hadapannya. Wa in kana mutakaffilan bi ilmaini mutarattibaini, jikalau dia itu, ya, mengampu mengajar dua ilmu yang tersusun. Nah, dua ilmu yang tersusun, ya. Fa idza faragha min ahadihima, apabila telah selesai dari salah satunya, raqal muta'allima ila tsani, maka tingkatkanlah si murid kepada ilmu yang di atasnya, ilmu yang kedua. Nah, ini kejadiannya begini, banyak guru Quran itu hanya guru Quran saja, tapi nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti ilmu-ilmu lainnya. Sehingga apa? Orang diajarin Quran aja gitu. Bukannya nggak boleh. Orang belajar Quran kan ada batasnya. Sebatas dia bisa baca bener tajwidnya, naikin ke apa? Qiraat misalnya. Bahasa Arabnya, nahwu sorobnya gitu. Nanti udah bisa nahwu sorob, naikin ke ulumul Qur'annya, naikin ke tafsirnya gitu. Ya. Nah, terus bagaimana jadinya? Jadi kita sebagai guru Quran pun harus belajar bahasa Arab. Kalaupun kita kalau udah habis ilmu, kita bilang sama muridnya, mohon maaf nih, ilmu guru cuma sampai sini. Lo pindah dah ke majelis yang ono, di sono ngajarin nahu, udah sampai sini ilmu udah cukup, begitu. Ya. Jadi kalau kita punya ilmunya banyak, kita nggak bakal ngelama-lamain orang belajar gitu. Kalau perlu nahu setahun aja belajar nahu dah, buat dasar gitu. Ini nahu setahun dasar, habis nahu sorob selesai gitu kan, gitu. Jadi jangan sampai ada orang ngaji sama kita Quran doang dan kita nggak dikasih ngaji kemana-mana. Udah ngaji mesin aja dah gitu. Nah, itu yang salah. Ya. Kalau orang mau begitu silahkan. Nah, ilmunya banyak. Baru silahkan. Lu nggak usah ke sono. Di sini belum kelar kan gitu. Dia ngaji apa? Ngaji Quran, ngaji nahu, ngaji sorob, ngaji balaghah, ulumul Quran, usul fikih, semua dipelajarin sampai selesai. Ketika sudah selesai kata gurunya, udah, lu udah nyerap ilmu gue semua, lu ngaji tempat lain, cari yang nggak ada di sini. Gitu. Nah, ini kadang-kadang makanan banyak belum dihabisin, pindah ke warung yang lain. Yang ini belum habis. Itulah kebanyakan orang sekarang begitu, ya. Jelas ya. Jadi kalau kita mau pindah ke tempat lain, usahakan apa yang di sini sudah selesai itu ya. Nah, bagi seorang guru yang punya dua ilmu tadi yang berurutan tadi, nah harus dinaikin muridnya ke ilmu yang selanjutnya gitu. Wara'a fihi at-tadrij, dan dia perhatikan tentang step by stepnya. Nah, jangan sampai nih orang belum belajar Quran langsung nahu, kan ngawur namanya. Ya. Quran dulu, baca kitab, baca Qurannya dulu gitu bisa. Ahlan wa sahlan. Ya. Afhum? Yang kemarin saya cerita ya, saya ngajar usul fikih. Yang ngaji belum ngerti bahasa Arab. Ngulang lagi. Emang harus nahu dulu udah selesai gitu. Ya, makanya saya nulis buku usul fikih nanti mungkin. Ya sekarang nahu udah, sorob udah, balaghah OTW. Ntar nahu usul fikih paling terakhir itu. Karena emang puncaknya di situ gitu. Jelas ya. Kemudian al-wadhifatu sadisah, tugas yang keenam bagi seorang mursyid, seorang guru, an yaktasira bil muta'allimina ala qadri afhamihim. Ya. Seorang guru hendaknya membatasi bagi para pelajar atas seukuran pemahaman mereka tuh ya. Nah, jadi kalau misalnya murid itu belajar tidak semuanya sama. Ada yang memang sampai ilmu balaghah ada yang cuman sampai fikihnya doang ya ada gitu. Makanya saran saya nih buat para teman-teman semua harus punya kurikulum sendiri. Ya. Kalau pengen minta sama saya, fadol. Saya udah pernah bilang waktu di grup pengurus. Ente mau fokus di mana gitu. Ditulis tuh, ada fokus di tafsir, fokus di fikih. Gitu. Nah, cuman masalahnya
Yang nulis ini udah tahu belum kurikulumnya apa? Tahu belum kurikulumnya apa? Udah tahu kurikulumnya apa? Sampai selesai. Hebat, luar biasa ya. Tuh. Yang udah tahu belum kurikulumnya? Belum tahu, bagus ya. Jadi yang betul jawabannya belum tahu. Kenapa? Kalau udah tahu nggak dikasih tahu. Tuh. Lah bener gak? Itu kata guru saya gitu. Jadi kalau kita ngaji sama guru, udah pernah belajar jurumiyah belum? Udah guru, tapi yang belajarnya sama antum belum? Tuh, gitu. Jadi ketika orang bilang, udah belajar belum? Udah, yaudah aneh nggak ajarin. Kan udah belajar. Udah tahu belum? Udah, aneh nggak kasih tahu. Kan udah tahu. Paham nggak? Makanya kita disuruh sama Allah untuk tidak merasa tahu, untuk tidak merasa bisa, sehingga Allah kasih tahu, Allah kasih bisa. Mafhum? Ya, udah tahu belum? Belum, iya bilang aja belum gitu. Ntar saya tanya nggak tahu lagi. Ya. Ada salah seorang mahasiswa di Mesir, saya kasih kurikulum belajar fikih dari A sampai Z. Belajar ini dan sebagainya terus gitu. Ya. Nah itu pun menurut sesuai dengan orangnya gitu. Dan tiap orang beda-beda. Saya kasih sama mahasiswa Mesir itu belum tentu am yang lain sama. Gitu. Karena kebutuhan kita beda-beda. Fikihnya mulia sama fikihnya pati beda gitu. Nah, maka itu kita harus punya kurikulum masing-masing. Target pelajaran yang akan kita pelajari itu harusnya kita punya gitu. Dan nggak sama semua orang. Ya, karena tadi kan setiap orang itu memiliki kadar pemahaman masing-masing gitu. Nah, sekarang kita harus punya masing-masing nih gitu. Jadi jangan sampai satu sekolahan nih semuanya sama. Lah enggak. Ya. Nah makanya orang yang merasa cukup dengan kurikulum sekolah nggak bakal jadi orang alim. Kenapa? Karena sekolah itu bikin standar umum. Dia nggak ada standar khusus. Nah kalau mau khusus tanya secara khusus. Guru kira-kira kalau orang kaya saya pantasnya nahunya sampai apa? Oh ente mah pantasnya sampai khilaf bainal basrah wal kufah gitu misalnya. Atau sampai usul nahu sekalian gitu. Kenapa? Tiap-tiap orang beda. Mungkin satu pengen nanya, guru saya mesti gimana? Udah, antum misalnya sampai qatrun nada misalnya gitu. Nah itu gitu. Paham ya? Fala yuraqiyahum ilad dakik minal jari. Maka jangan tingkatkan itu mereka itu para murid ilad dakik ya kepada yang mendetail minal jali daripada yang jelas, yang nyata gitu. Ya jadi kita nggak boleh ada seorang murid kita tingkatin kepada pembahasan yang mendetail sementara pembahasan yang jelas-jelasan aja belum dipaham gitu. Wa ila tahqiq min adh-dhahir hujuman min hujuman ya wa min awwali rutbatin. Dan juga jangan tingkatkan kita punya murid jangan ditaikin kepada tingkatan mentahqiq ya. Min adh-dhahir dari yang zahir hujuman ya. Itu dengan begitu saja ya. Jadi nggak boleh tuh kita ya menaikkan murid kita dari mulai pembahasan yang zahir kepada pembahasan yang mendetail gitu. Sampai kita coba dulu. Walakin ala qadril istidad. Akan tetapi harus sesuai dengan persiapannya tuh ya. Iktidaan bi muallimil basyari kafatan, karena mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muallimil basyar, pengajar para manusia kafah secara umum, secara seluruhnya, wa mursyidihim, dan juga pemberi petunjuk kepada mereka, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam inna ma'asyiral anbiya, sesungguhnya kami kata Rasulullah para sekalian nabi umirna, diperintahkan an nunzilan nasa manazilahum, untuk menempatkan manusia sesuai dengan tempat-tempat mereka ya. Makanya kalau nanti nih pulang misalnya ya, ada yang jadi kiai gitu ya, ketika pulang ke pondok kita anggap kiai walaupun dulunya santri gitu. Ada yang jadi pengusaha, pulang jadi pengusaha, pulang ke pondok lagi kita anggap pengusaha. Jadi jangan ngiri yang misalnya maaf ya, misalnya nggak ngapa-ngapain nganggur gitu. Wah kan dulu kan kita bareng tuh, itu kan teman gua, teman sebangku, ngapa di depan? Dia jadi kiai. Kita hormatin kekiaiannya, walaupun buat si guru itu tetap apa tuh? Murid. Itu. Paham? Itulah menempatkan orang sesuai dengan
tempatnya gitu ya. Nah, wa nukallimun nasa ala qadri ukulihim, dan kita ajak bicara orang sesuai dengan kadar akalnya itu ya. Jadi anak-anak kecil jangan diajarin jurumiyah gitu ya. Anak bocah jangan diajarin alfiyah ya, kebeler otaknya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ahadun yuhadditsu qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Nabi bersabda, ma ahadun, tidaklah seseorang yuhadditsu qauman hadisan, dia berbicara kepada suatu kaum akan sebuah hadis atau sebuah perkataan, la tablughu uquluhum, yang akalnya enggak nyampe, illa kana fitnatan ala ba'dihim, melainkan akan menjadi fitnah atas sebahagian mereka itu ya. Contoh nih, ada satu makalah yang lagi rame, boleh enggak orang pas azan subuh itu masih minum ya gitu. Ada dalam kitab pendapat ulama yang mengatakan boleh itu, bahkan setelah orang pulang sholat subuh dia masih minum. Ada dalam kitab, cumannya ini pendapat janggal, ini pendapat syadz, pendapat aneh, nggak diterima sama mazhab walaupun di kitab ada. Nah, orang-orang yang diajak ngomong begini kan nggak paham, dia taunya apa? Iya, pendapat ulama di kitab ada kan begitu ya. Pendapat ulama masih bisa dipakai meskipun dhaif selama tidak syadz ya. Selama apa? Tidak syadz. Apa syadz? Janggal, aneh ya. Masa sih pas azan masih boleh minum? Nah begitu kan, itu berarti janggal itu. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah masalah zakat dengan uang itu nggak syadz itu, walaupun Imam Abu Hanifah doang yang ngomong, itu kuat dalilnya ya. Imam Abu Hanifah mengatakan sah zakat pakai duit, itu sah walaupun beliau doang yang ngomong, tapi itu pendapat kuat. Jadi nggak semua pendapat itu dianggap apa? Kuat gitu. Nah, jadi kembali lagi, jangan bicarakan yang aneh-aneh sami orang gitu ya. Takutnya nanti jadi fitnah gitu. Qala Aliun radhiyallahu anhu wa qad au'ama ila sadrihi. Ya. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sambil nunjuk ke dadanya. Innaha huna uluman jammah. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya di sini ada ilmu yang banyak. Law wajadtu laha hamalah. Ya. Kalau seandainya ya aku menemukan orang yang bisa menanggung ilmu ini, saya akan kasih. Nyatanya apa tuh? Nggak ada yang sanggup. Sampai Sayyidina Ali bilang, kalau saya tafsirkan huruf ba dalam Al-Quran itu pasti 40 ekor onta yang menumpuk kertas-kertas nggak bakal cukup. Itu baru apa tuh? Huruf ba. Gitu. Ya. Jadi masalahnya kita sekarang ini kadang ya, ilmu-ilmu guru itu nggak bisa tersampaikan kepada murid 100% gitu. Ya, karena waktu belajarnya itu yang singkat. Bagaimana orang mau mewariskan ilmu yang didapati oleh guru selama 20 tahun hanya dalam waktu 4 tahun? Gimana? Guru kita belajar 20 tahun, cuman transfernya 4 tahun, dapat gak semuanya? Mustahil. Maka kesimpulannya, saya pribadi masih ngaji sampai sekarang, selesai gitu. Paham gak? Artinya jangan berhenti belajar, jangan merasa belajar itu cuma sekedar 4 tahun selesai gitu, nggak ada. Gitu. Ya. Jadi belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimun nas bima yarifun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajak bicara orang dengan apa yang mereka tahu. Ya. Wada'u ma yunkirun, dia tinggalkanlah apa yang mereka akan ingkari gitu. Aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluhu, apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan gitu ya. Wa qala ta'ala walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, Allah berfirman, sekiranya Allah tahu pada mereka terdapat kebaikan, pasti Allah akan perdengarkan ilmu kepada mereka ya. Jadi nggak boleh kita nyembunyiin ilmu kecuali orang yang kita kasih ilmu bahaya ini. Nih kalau kita ajar ilmu nih bahaya, jangan. Nah gitu. Wasu'ila ba'dul muhaqqiqin an syai'in fa'aradahu. Dan ditanya sebagian ahli tahqiq tentang sesuatu, kemudian dia enggan menjawab.
Faqala sa'il, maka berkata yang bertanya, amma sami'ta qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kau pernah mendengar sabda Rasulullah yang mengatakan, man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu nafi'an yang bermanfaat, ja'a yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, muljaman bilijamin minnar, akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Ya. Jadi ada orang nanya gitu, nggak dijawab sama dia. Dikasih hadis, ente tahu nggak? Orang yang nggak jawab itu, orang yang nanya tapi dia nggak jawab itu ntar dicambuk ame Allah di neraka. Faqala, nah kata ini ulama yang tadi ya, apa nih kata beliau? Utrukil lijam wadhab. Udah, ente nggak usah bahas-bahas hadis tentang cambuk tadi. Pergilah engkau. Ya. Fa in jaa man yafqahu wa katamtuhu falyuljimni bihi. Kalau datang nanti ada orang yang bisa paham omongan aneh, kalau aneh sembunyiin, cambuk saya. Ya. Paham gak maksudnya? Ini ulama ditanya tentang sesuatu, dilihat yang nanya kagak ngerti juga gitu. Kata beliau, udah nggak usah pakai bahas-bahas cambuk-cambukan, pakai nakut-nakutin aneh. Pokoknya kalau ada orang datang dia paham omongan aneh sembunyiin, cambuk saya. Gitu. Berarti kan apa? Menyembunyikan ilmu sama orang yang memang nggak berhak ya nggak apa-apa. Bahkan dianjurkan. Gitu. Ya. Walamma qala Allah Ta'ala wala tutus sufaha amwalakum, kata Allah, jangan kalian berikan orang yang akalnya tidak sempurna, akalnya lemah akan harta mereka. Siapa itu? Anak yatim yang masih kecil. Bapaknya meninggal, punya harta banyak, jangan dikasih itu anak yatim, dibeliin PS3 ntar dia. Ya, dibeliin motor-motor apa tuh yang gede. Anak bocah mah tahu apa sih? Jangan kasih harta kepada anak kecil yang emang akalnya belum apa maksudnya? Dalam ilmu gitu juga. Ya. Jadi kita kalau mengajari orang ilmu-ilmu yang penting, jangan kasih anak-anak. Termasuk orang dewasa yang pikirannya kayak anak-anak. Itu. Ya umurnya tua, cuman sama ilmu serampangan aja gitu. Jangan. Nabbah ala anna hifdzal ilmi wa imsakahu amman yufsiduhul ilmu aula. Beliau Allah mengingatkan kita bahwasanya menjaga ilmu dan menahannya dari orang yang dapat merusak ilmu lebih utama daripada ngasihnya. Gitu. Mendingan nggak diajarin gitu. Ya. Nah ini kayak kontradiksi sama yang kemarin nih. Kemarin kita belajar apa tuh? Kalau ada orang pengen belajar, ya. Tapi kita tahu niatnya jelek nih. Guru ajarin dong. Aneh pengen ini nih, pengen dapat cewek nih gitu. Ajarin dong wiridnya apa wiridnya gitu. Ajarin apa enggak tuh? Ajarin gitu. Cuman yang kita ajarin apa? Yang kita ajarin sholat. Lu kalau mau cewek, muka lu kusem. Lu rajinin wudu. Nah abis wudu lu sholat gitu. Nah ya, itu boleh. Yang nggak boleh ngajarin begitu saja tanpa punya strategi, itu nggak boleh. Ya, sebagaimana ada seorang kiai datang pelacur, datang kiai kasih amalan dong biar laku. Gitu. Kata kiainya, iya, lu baca nih waqiah tiap hari, dipakai nggak laku. Kiai, kok nggak laku? Iya, lu kurang. Harusnya lu sholat dulu. Gitu. Akhirnya sholat dulu tuh. Habis sholat baca waqiah, terus istiqomahin, dah. Lama-lama hatinya tersentuh, lama-lama tobat tuh, itu ya. Yang begitu boleh gitu. Ya, tapi kalau seandainya kita tahu nih orang kita kasih langsung begitu saja nggak pakai strategi, dia bakal ngerusak ilmu, maka jangan kita kasih. Jadi nggak ada kontradiksi nggak gitu. Walamma qala Allah Ta'ala fa in anastum minhum rusyda, kalau kalian sudah nyaman, mereka sudah ngerti, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kasih harta mereka. Anak yatim nih udah ngerti, udah kasih gitu. Ya, makanya ya nggak semua ilmu kita mesti ajarkan kepada orang gitu. Nabbah ala anna man balagha rusydahu fil ilmi yang bagi an tubatsa ilaihi haqaiqul ulum. Maka Allah menegaskan bahwasanya orang yang telah sampai usia rusydahu, usia pahamnya, fil ilmi dalam ilmu, yang bagi antubatsa ilaih, maka sepatutnya diajarkan, disebarkan kepadanya hakikat ilmu.
wa yuraqqa minal jaliyidz zahir ila daqiqil khafi, dan ditingkatkan pelajarannya dari pelajaran yang jelas menuju pelajaran yang dakik, yang detil, yang khafi. Tuh. Ya, belajar nahwu dah tuh mulai itu, mantik gitu-gitu. Falaisa dzulmu, tidaklah merupakan kezaliman fi man il mustahiqi, kita mencegah ya ilmu pada orang ya yang mustahik, bi aqalla minadz-dzulmi fi ata'i ghairil mustahiq, ya, daripada kita ya berbuat zalim memberikan ilmu kepada yang bukan mustahik. Ya. Jadi kita boleh-boleh saja menahan dari yang berhak, ya, daripada kita ngasih ternyata dia apa tuh nggak berhak gitu, ya. Itu bentuk kehati-hatian kita gitu. Faman mana hal juhala ilman adha'ahu wa man mana al mustaujibina faqad dhalam. Kata sebuah syair, siapa orang yang memberikan orang bodoh akan ilmu adha'ahu, dia pasti akan nyia-nyiain. Ini makanya ada orang guru, saya minta waktu dong mau ngaji khusus sama antum. Oh iya, baik. Ente udah bisa apa ya? Coba anda tes dulu ya, dibaca kitab. Nggak bisa, ada yang begini mah buang-buang waktu gitu kan ya. Buang-buang apa tuh? Waktu. Makanya kita kalau pengen belajar khusus sama guru, ya kitanya mesti siap. Pasti tes bisa, nah baru gitu. Kenapa? Kalau diajarin percuma juga, ya gitu. Makanya beberapa guru ada yang minta pelajaran khusus, contoh ya Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Ya itu Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, anaknya Sayyidul Walid, belajarnya sama muallim Syafi'i Hazami, belajar khusus gitu. Nah kenapa belajar khusus? Karena memang kepentingannya khusus gitu. Nah beliau dikasih waktu sama mu'alim karena potensinya besar, jamaahnya banyak, muridnya udah banyak, dikasih waktu, udah jelas punya murid gitu. Nah ini gurunya sibuk, waktunya berharga, ada yang minta waktunya. Buat siapa? Orang yang kagak jelas, bisanya belum tentu, muridnya belum ada, kemampuannya kurang meyakinkan gitu. Lah kan nyibukin diri sama orang yang begini gimana? Sia-sia gitu. Makanya bisa jadi Habib Lutfi itu ngasih waktu khusus buat misalnya kayak Ustaz Somad misalnya gitu, UAS ya, minta pengen bertorekoh, ini dikasih waktu. Kenapa? UAS udah jelas ini, udah jadi orang gitu, paham nggak? Nah itu ya. Nah makanya mumpung nih guru kita masih banyak kosongnya, masih banyak waktunya, manfaatkan itu. Karena nanti di saat guru kita mungkin sudah sibuk, udah pilih-pilih orang itu. Ya, coba ada sekarang mau belajar nahwu. Guru mau belajar nahwu, ya, sama Ustaz Inggil. Ustaz Ali, Ustaz Ujang, bukan sama saya lagi udah. Udah bukan masanya, ya. Padahal dulu mulia ngajinya sama saya itu dulu. Cuman emang futuhnya cepet dia gitu ya. Saking pahamnya nggak ngaji lagi, udah nggak butuh ilmu nahwu dah gitu. Jelas ya. Orang pengen belajar sama aneh, dia malah nggak belajar, kan berarti kan lebih hebat kan gitu. Gitu. Aneh maunya ngajar guru katanya, wah luar biasa. Paham ya? Waman mana al mustaujibina, orang yang mencegah dari orang yang wajib, ya wajib diajarin, faqad zalam, dia zalim. Ya. Waddikharu haqaiqil ulumi anil mustahiqilaha, dan nyimpen ilmu, nyimpen hakikat-hakikat ilmu dari orang yang mustahik, yang berhak, fahisyatun azimah, itu adalah satu ya dosa yang besar tuh ya. Qala Allah Ta'ala wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang Allah beri kitab agar mereka menjelaskan itu kepada manusia dan jangan sampai menyembunyikannya tuh ya. Ingat ya, ini nyembunyiin ilmu ini ya, yang nggak boleh adalah ilmu yang fardu. Ya, adapun ilmu yang memang khusus, nah ilmu yang khusus nih jangan kasih ke sembarang orang tuh ya. Tapi kalau ilmu yang wajib, itu yang wajib. Makanya kalau ada orang pengen masuk Islam bertanya gimana caranya masuk Islam, jangan pakai nunda. Apalagi nunggu kiai, nunggu ustadz, jangan, ente yang syahadatin gitu. Ajarin sholat, ente yang ngajarin sholat langsung, ikutin aneh begitu. Ya, itu yang nggak boleh ditunda tuh, langsung diajarkan. Kemudian al-wadhifatu sabi'ah, tugas yang ketujuh, annal muallim al-qasira, seorang
muta'allim al-qasir, pelajar yang lemah, pelajar yang kurang, yang bagi maka sepatutnya an yadhkura lahu ma yahtamiluhu fahmuh, dia itu menyebutkan ya apa yang sanggup disimpan ame pahamnya, dipahami oleh akalnya, ya. Wala yadhkura lahu anna wara'a ma dzakara lahu tahqiqan wa tadqiqan iddakharahu anhu fa inna dzalika yufattiru ra'yahu fit talaqqufi ma ulqiya ilaih. Nah, ini dia. Intinya gitu ya. Intinya dia sebutkan tuh ya, apa yang bisa ditangkap sama pahamnya. Jangan dia diam. Jangan dia ya seolah-olah tahu, seolah-olah ngerti. Fa inna dzalika yufattiru ra'yahu, karena itu nanti akan melemahkan pandangannya atau akalnya. Fi talaqquf, dalam menangkap maul kiya ilahi, apa yang diberikan kepadanya tuh ya. Jadi kalau kita jadi murid nggak paham bilang, jangan nggak paham diam ntar kan makin tinggi pelajaran itu, makin berat. Nah itu ya, jadi udah nggak paham diam, nggak paham nanya, akhirnya apa, ketika dijelaskan yang lebih tinggi dia nggak ngerti tuh itu ya. Makanya kalau ada yang muskil setelah ngaji, guru saya tadi nggak paham guru yang ini nih gitu, tanya biar besok kajian selanjutnya paham gitu. Apalagi ilmu yang berjenjang kayak nahwu sorof tuh ya, libur sekali khalas sudah ya. Bal yukhayyilu ilaihi annahu kullul maksud ya, hatta idza istaqalla bihi ruqya ila ghairihi bitadrij ya. Bahkan yukhayyilu ilaihi ya, dia wajib tuh ya, sang guru memberikan gambaran kepada seorang murid annahu kullul maksud, bahwasanya ilmu yang dipelajarinya itu adalah ya, adalah segala apa yang dia tuju tuh ya. Afwan tadi saya belum jelasin ya. Jadi afwan, annal muallima al muta'allim al qasir ya, yang bagi an yadhkura lahu ma yahtamilu wala yadhkura lahu anna wara'a ma dzakara lahu tahqiqan wa tadqiqan iddakharahu anhu ya. Jadi sebagai seorang guru gini, sebagai seorang guru kita nggak boleh ya menyebutkan kepada si murid anna wara'a ma dzakara lahu, bahwasanya apa yang ya disebutkan tadi di belakangnya itu ada tahqiq, ada tadqiq ya. Jadi kalau kita ngajarin seorang murid jangan begini nih, ini contoh gini. Pernah saya ngajarin anak-anak, pokoknya abis huruf jar isim. Minallah, Allahnya isim. Ilallah, berarti Allahnya isim. Ilal masjid, nah itu. Nah, kadang ada guru yang ngespil pelajaran yang nanti nih. Tapi nanti ada gitu, setelah huruf jar bukan isim. Nah itu jangan tuh, jangan. Ini kesalahan para guru, kadang-kadang murid belum kuat banget pemahamannya, disepil khilafiyahnya gitu ya. Nah ini kadang-kadang ini muncul dari siapa? Dari orang-orang yang memang ilmunya udah luas gitu ya. Nah makanya dalam teknik pengajaran yang paling bagus, seorang guru kagak boleh bikin muridnya bingung gitu. Ini yang benar yang mana nih gitu, oh ternyata ini hilaf gitu, jangan. Makanya kemarin kita bahas kan, jangan setelah kita ketika ngajar pembahasan itu membahas masalah khilafiyah untuk mubtadiin gitu ya. Jadi jangan bilang entar nih di balik ini nih ada tahqiqnya, ada tadqiqnya, jangan tuh, paham ya. Fa inna dzalika yufattiru ra'yahu, itu bisa bikin lemah pikirannya dalam menangkap apa yang disampaikan tadi. Bal yukhayyil, bahkan kalau bisa kita gambarin buat murid bahwasanya itu ilmu udah puncaknya ilmu, udah kulul maksud gitu. Kayak contoh tadi ya, pokoknya sampai hari kiamat kalau tanwin ketemu tanwin gitu, naat man'ut, pokoknya sampai hari kiamat ya, kalau mudhof itu nggak beralif lam gitu kan, dia yakin tuh, wah pegang nih, pokoknya kalau mudhof nggak beralif lam. Nanti ketika dia udah setahun 2 tahun belajar, ketemu di alfiyah ada mudhof beralif lam. Nah karena yang pertama udah kuat, udah nempel, tinggal nambahin begitu. Jangan baru ngajar langsung tapi ini hilaf nih, nah dia belum yakin itu dengan yang pertama tadi kaidahnya, paham nggak? Nah jadi kebanyakan ya orang-orang yang ngajar seperti itu ntar orang nggak punya pegangan tuh
Makanya kenapa ulama kita ngajarin sapinah dulu, nggak ngajarin bayi juri misalnya gitu. Karena mereka harus punya pegangan satu. Misalnya nih, berapa rukun sholat? 13, udah pegang udah itu. Tekenin rukun sholat 13, bikinin lagu dan sebagainya. Sampai udah yakin, udah ngelekat, udah nempel, udah hafal nih, tambahin. Oh ternyata ada yang bilang 14. Kenapa? Dipisahin tumak ninahnya. Oh ada yang bilang 17. Oh karena apa? Dipisahin masing-masing tumak ninah. Ada yang mengatakan 18. Ada niatul khuruj fi shalah. Oh ada yang bilang 19, misalnya begitu. Jadi jangan langsung kita kasih apa tuh? Semuanya, dikit-dikit dulu. Gitu. Ya. Paham ya? Nah makanya buat para pengajar tatbiki saya sarankan tetap pakai buku yang biru tuh. Jadi jangan pakai yang tebal. Yang tebal buat apa? Nah yang tebal itu buat pemahaman kita. Ya, gitu. Karena saya masukin di kitab tatbik yang baru itu yang tebal itu yang tadi khilaf-khilaf tadi. Gitu. Nah kalau mau pakai yang itu pakai buat contoh latihan saja. Karena yang ditulis di kitab yang lama yang agak tipis itu yang tatbiki 2 itu yang paling bagus sudah. Karena nggak banyak nanti ente pusing-pusingin gitu. Ya. Jelas ya. Jadi kalau orang lihat kitab kita misalnya misalnya contoh ya, ini kok nahunya sederhana banget gitu. Nggak ada penjabaran yang detail, nggak ada, emang sengaja. Gitu. Nah, ketika mereka sudah hatam yang biru jilid 2 itu baru naik yang tebal gitu. Syaratnya sudah menguasai itu ya. Ingetin deh ya. Jadi buat para pengajar tatbiki jangan tinggal yang tipis itu dulu kelarin. Udah kelar baru yang tebal gitu. Paling kalau mau kepake yang tebal pakai buat apa tuh? Latihan. Naam. Wa min hadza yu'lamu, dari sinilah diketahui anna man taqayyada minal awami biqaidi syar'i, bahwasanya orang ya yang mengikat orang awam dengan ikatan syariat, wa taqada dzawahir, dan dia meyakini perkara yang zahir-zahir saja, ya wa hasuna haluhu fis sirah, udah baik tuh keadaannya dalam perangainya, wala yang bagi an yushawwasha alaihi itiqaduh, maka janganlah, enggak sepatutnya seorang guru itu membuat dia itu kacau keyakinannya. Ya. Jadi ini ada orang awam nih, udah sholatnya rajin, dia meyakini yang dasar-dasar dah gitu. Bagus sholatnya, rajin ke masjid, jangan dikasih pemahaman yang aneh-aneh. Gitu. Kenapa? Dikasih pemahaman yang aneh-aneh, nanti bikin was-was tuh. Bikin kacau ilmunya. Contoh. Ada orang udah rajin ke masjid, dikasih tahu, tahu nggak? Ternyata dalam kitab saya pernah baca, lebih baik sholat di rumah khusyuk daripada di masjid nggak khusyuk. Akhirnya habis itu nggak pernah ke masjid lagi. Yang begini jangan dikacauin ini, gitu. Ya paham ya. Ada lagi, sholat ba'da isya lebih afdol gitu daripada sholat tarawih. Titik habis itu. Besoknya nggak tarawih. Harus dikasih penjelasan gitu. Ya. Nah banyak kadang-kadang orang udah fokus ngaji, fokus belajar, gara-gara dengar kalimat-kalimat gitu jadi kacau dia. Nah itu jangan tuh ya. Apalagi masalah akidah ini bahaya udah itu. Ya. Contoh ya, kata Allah kan di Quran, di surah Al-Baqarah tuh, usjudu li malaikat, depannya apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tuh, sebenarnya iblis enggak salah. Karena yang disuruh malaikat. Ya. Apa tadi depannya? Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Lil malaikah. Apa lil iblis? Lil malaikah kan? Jadi yang Allah suruh malaikat bukan iblis. Makanya iblis nggak salah, nggak sujud gitu. Oh iya benar juga ya gitu kata dia itu. Akidahnya kacau. Ya. Kita mesti berterima kasih sama iblis. Karena gara-gara iblis kita masuk surga. Gara-gara iblis kita dapat pahala gitu. Iblis masuk surga nanti karena iblis telah memainkan perannya dengan baik sebagai antagonis gitu. Ini pemahaman ini kan pemahaman ya menurut saya tadi bisa mengacaukan
Akidah yang tadinya kita percaya iblis itu laknatullah, ya, syaitonir rajim, jadi apa tuh? Jadi mikir kita kan, iya ada bener juga kali iblis gitu. Kacau tuh pemahaman awam tuh. Ya. Paham nggak? Bahkan ada lagi yang mengatakan Fir'aun itu lebih makrifat dari Musa. Wah, karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu ngomong dalam kondisi fana. Masya Allah. Yang ngomong siapa itu? Ada bukunya itu, karangan Ibnu Arabi. Ya. Tapi apakah benar Ibnu Arabi yang ngomong kan begitu? Ini yang kayak begini-gini yang aneh-aneh jangan dikasih sampaikan ke masyarakat gitu. Ya. Gitu. Maka ada kitab yang bagus saya sarankan buat teman-teman namanya Matjarur Robih namanya. Udah tahu belum kitabnya? Matjarur Robih itu cakep itu. Itu buat kita di masyarakat ngajarin nih apa sih fadilah sholat, apa manfaat sholat, apa manfaat sedekah, itu gitu aja udah gitu. Yang sederhana aja gitu. Nah. Ya. Begitu juga wa yunabbiha ala ta'wilati zahir, juga jangan kita kacaukan pemahaman awam dengan takwil-takwil yang zahir. Ya. Sebenarnya salat itu enggak wajib. Yang wajib ingat Allah katanya. Kan aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi tujuan salat apa ya? Ingat Allah. Kalau udah ingat Allah berarti apa tuh? Tercapai tujuan sholat, udah kita nggak usah sholat. Nah lo itu takwil lagi gitu. Ya. Jangan gitu. Fa inna dzalika yu'addi ila an yanhalla ainuhu qaidu syar'i. Nah karena hal yang demikian itu mengakibatkan terlepasnya ikatan syariat. Jadi ntar nggak pakai syariat lagi dia tuh. Ya. Sholat mah yang penting khusyuk, mau pakai peci kayak enggak kayak gitu. Dan makanya paling bagus kalau kita ngaji syariat dulu gitu. Ajarkan pakai peci kalau sholat. Walaupun Allah yang Allah lihat hati, ya innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin la ajaz apa qulubikum. Tapi kita beribadah itu kayak Nabi gitu. Ya. Summa la yamkinu an yuqayyada bi tahqiqil hawas, kemudian tidak mungkin dia itu mengikat dengan ikatan ya tahqiqnya orang-orang khusus. Fayartafi'us saddul ladzi bainahu bainasyurur, maka terangkatlah hilanglah penghalang antara dia dan kejahatan. Artinya apa? Udah enggak ada itu batasan sama kejahatan. Masuk tuh kepada kejahatan tadi. Wayan qalibu syaitanan wa syirira, maka orang yang tadi terlepas dari ikatan syariat berubah jadi setan dan orang-orang jahat tuh ya. Nah, ini bahaya nih, makanya ini yang dinamakan dengan syubhat ya. Apa sih syubhat? Perkara yang bikin kita ragu. Tadinya diyakini orang yang ngaji akan masuk surga gitu. Kata siapa tuh? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya di antara ciri orang husnul khotimah dia tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Dia ngaji tuh, dibeli kitab. Pas kata hadis dibilang ada orang beramal dengan amalan ahli jannah sampai ketika pengen ya mendekati lagi surga, dia meninggal sul khotimah, dia berhenti ngaji. Itu namanya syubhat. Ya. Hadisnya nggak salah, yang salah yang nyampein gitu. Makanya salah besar kalau orang menjauhkan orang dari majlis, dari masjid, dari tempat-tempat kebaikan, nggak ada gitu. Ya, kecuali sifatnya khusus, kecuali sifatnya apa tuh? Khusus. Tapi kalau secara umum gak ada ceritanya. Udah kita malam 10 terakhir udah nggak usah di masjid, udah kita di rumah aja gitu. Nah itu keliru itu. Ya. Karena secara zahir Nabi di mana tuh? Di masjid gitu. Ya. Maka yang kalau seandainya ada orang misalnya disuruh di rumah, apa itu khusus tuh berarti. Ya gitu. Nggak umum gitu. Kan ciri-ciri aliran sesat kan begitu. Nggak umum gitu. Ya. Pas azan angkat tangan begini. Habis angkat tangan apa? Selesai udah sholat gitu katanya. Di Depok ada banyak begitu. Nah ini aneh ini. Gitu. Bal yang bagi an la yursyada illa ila ilmil ibadati dzahirah, bahkan sepatutnya tidaklah dia dibimbing kecuali kepada ilmu ibadah yang zahir tuh ya. Jadi jangan yang aneh-aneh dah tuh. Ibadah yang zahir aja itu.
Ya. Wal amanati fis sinaati allati huwa bisadadiha, dan juga dibimbing kepada melakukan amanah pada profesinya yang mana sedang dia kerjain. Dia kerjanya sebagai pedagang, ajarin biar amanah gitu. Ya. Wa antum la'an nafsuhu minar raghba war rahba 'alal wajhi alladhi nataqa bihil Qur'an. Bismillah. Dan orang yang awam kayak begitu hendaknya dipenuhi dirinya dengan apa? Raghbah, rasa ingin, rahbah, rasa takut. 'Alal wajhi alladhi nataqa bihil Qur'an, dengan apa yang telah disebutkan Quran tuh, takutin neraka, bikin pengen ame surga tuh. Wa an la yuwallada lahu syubhatun, jangan dibikin syubhat buat dia. Fa in tawalladat lahu syubhatun, kalau seandainya muncul darinya nanti syubhat, tasyawwafat nafsuhu ila haliha, ya maka dia akan ingin tuh untuk mengurai syubhat. Fa yu'aliju daf'a syubhatihi bima yaqna bihi min kalamin amiyin wa illam yakun ala haqaiqil adillah, maka cara mengobatinya ya adalah yu'aliju daf'a syubhatihi, dengan mengobati dorongan syubhatnya. Bima yaqna'u, dengan apa yang bisa memuaskan dengannya daripada kalam-kalam orang awam tuh ya. Jadi kalau ada muncul nih, kadang-kadang pemahaman fikih yang terlalu detail juga bikin orang ragu tuh, bikin orang ini. Ustadz, emang benar ya katanya kita kalau ngojekin orang pegawai bank nanti kena riba gitu. Detail banget itu. Kan Kang Gojek nih, dia nganterin karyawan bank, kan bank kerja di mana tuh? Ya kerjanya riba misalnya gitu. Emang bener kalau kita ngojekin, jadi takut, jadi bingung kan? Akhirnya nggak kerja, nggak ngojek. Ya. Ya kan terlalu detail, ya. Makanya kita kudu banyak istighfar udah gitu. Ya. Ini nggak ada kerjaan zaman sekarang, melainkan emang ada begitunya gitu. Ustadz ceramah di mana? Di bank. Ya emang nggak kena riba sih, cuman duit dari mana tuh? Ya kan? Tuh. Saya pernah nanya sama guru saya ngajar di bank nih guru, sama Kiai Yusuf, yang saya yakin beliau tuh orangnya waro, ya, gitu. Apa kata Kiai Yusuf? Boleh, halal. Saya bilang haram, memang kita nyolong gitu. Ya halal, kata beliau boleh. Ya. Nah untuk berarti kalau kita orang awam, udah pakai omongan tuh selesai, udah jangan pakai bingung gitu. Gitu. Jadi jangan kita bertanya-tanya tentang sesuatu yang kalau ditanya malah jadi susah gitu. Ya gitu. Kecuali emang kita kudu ngaji, kalau ngaji nah baru wajib gitu. Kan kita ngaji nih, nggak disentil nih masalah mancing misalnya gitu kan, guru kita lewatin, ya udah jangan pakai nanya gitu. Kecuali guru kita bahas, wah mancing haram misalnya, ya udah tinggalin gitu. Mungkin mana mancing gimana guru yang haram? Mancing ambil minum inek kan begitu, haram tuh. Mancing ninggalin sholat itu haram. Oh jadi kalau mancing itu tetap sholat sah? Ya sah. Itu boleh-boleh aja gitu. Kalau bisa ngajakin yang mancing sholat gitu kan, nah itu dakwah jadinya kan gitu. Nah itu boleh nanya detail, cuman buat apa tuh? Nyari solusi gitu. Ya. Nah terus bagaimana? Kita kan kerja selalu ada dosa, makanya ada sebuah hadis. Ada satu dosa yang nggak bisa dihapus sama sholat, sama ngaji, sama zikir, sama apapun, kecuali gara-gara capek nyari duit gitu. Jadi capeknya orang nyari duit itu ngapusin dosa. Bahkan kerjaan kita ngapain? Lu tinggal minta maaf tiap hari dah. Ya Allah, kalau ada dosa yang saya tahu, yang saya nggak tahu, ya. Wa ma'alantu, wa ma'asortu, apa yang saya kasih lihat, apa yang sembunyiin, maafin ya Allah dah gitu. Tiap hari begitu. Ya. Torekoh kita begitu dah. Jadi torekoh kita apa ini? Tiap hari minta ampun, minta maaf sama Allah tuh. Tuh. Karena dari kerjaan yang kita kerjain sehari-hari kagak ada yang nggak ngentuk dosa. Ya. Lagi di pasar kerjaannya ya Allah dah, Allah dah. Gitu. Ada yang bohong, ya. Lihat perempuan, udah tuh. Di kantor apalagi dah, masya Allah tuh. Ya. Idul ya. Gitu. Di lip begitu. Ya. Saya lihat ke atas, lihat mukanya cakep. Saya lihat ke bawah, roknya pendek. Nah tuh, kan bingung tuh lihat mana nih, merem. Takutnya nggak sopan sama dia.
Ya kan begitu kan? Istighfar banyak, astagfirullahaladzim tuh. Jelas ya. Tuh. Jadi buat orang awam begitu. Wala yang bagi an yaftaha lahu babal bahsi wa talab, jangan, tidak sepatutnya membukakan pintu bagi orang tersebut, pintu pembahasan dan pintu tolak. Jadi jangan sampai nih orang-orang awam diajak bahasul masail gitu, jangan. Ayo kita bahasul masail nih, bahas masalah, jangan. Orang awam udah yakin, gitu ya. Makanya nggak boleh membuka pintu-pintu beginian kecuali emang orang yang hatinya bersih, yang pikirannya cerdas, gitu. Ya. Ada orang udah cinta banget ame guru, sayang banget ame guru, jangan bahas masalah guru sama sekali illa khair, kecuali yang baik. Ya. Nah kadang-kadang kita salah tempat nih, ada orang udah taat banget sama guru, kita ajak ngobrol, nih guru kita nih kayaknya lagi ada masalah nih. Emang masalahnya apa? Kayaknya guru kita pengen kawin lagi kayaknya. Nah tuh, wah maksud sih wah mulai timbul keraguan, gara-gara emang nih orang kagak siap dibahas masalah. Nggak semua orang sanggup husnuzon tingkat tinggi ame guru. Maka jangan sekali-kali kita bicara sesuatu masalah itu kepada orang itu gitu. Nggak semua orang punya positive thinking yang tinggi gitu. Kadang ada orang ngeluh mulu gitu. Nah kita cerita keluhan, nah adu nasib itu. Ya. Ada orang yang iya tangis bareng. Ada orang yang emang yang auranya positif aja nah gitu tuh. Ya gitu. Paham ya? Jadi jangan kita bahas-bahas masalah yang jelimet sama orang awam tuh ya. Fa innahu tata'attalu alaihi sinaat, karena itu bikin kerjaannya jadi berantakan. Allati biha ta'murul ardu, yang mana dengannya bumi menjadi makmur. Wa yantafi'ul khalqu, orang ngambil manfaat. Kayak orang nanya gitu, guru saya kerja di pasar guru, saya ngeliat perempuan mulu, mana janda cakep banget lagi. Ini kalau ada 30 orang nanya begini mana, suruh keluar semua, pasar sepi gak tuh? Kagak ada yang dagang gitu. Makanya udah lu banyakin istighfar aja udah gitu. Soalnya kenapa, kalau orang pada bener semua ya, nggak ada yang siap ngambil resiko di pasar, kagak ada yang dagang, bumi hancur ini gitu. Jelas ya gitu. Jadi nggak ada tempat yang kagak ada kotornya gitu. Sampai masjid ya, orang yang berkiprah di taklim, di dakwah, ada nggak kotornya? Emang korupsi gede nggak ada di Kementerian Agama? Cia, kemana tuh? Ikan duit haji, mana duit haji itu? Itu Kementerian Agama tuh. Ya. Jelas paham ya? Tuh. Jadi jangan tuh. Summa yaksur ala andarkil ulum, kemudian dia menjadi lemah untuk memahami ilmu tuh ya. Nah, jadi begitu. Jadi jangan yang aneh-aneh orang awam tuh. Kadang-kadang ada pertanyaan begini nih, guru saya mau nanya, apa hukumnya burung gereja mampir ke masjid gitu apa? Dia kan di gereja tuh, ngapa di masjid? Orang, gue baru denger tuh. Mungkin suruh syahadat dulu kali baru boleh ke masjid gitu. Astagfirullah. Ya orang udah yakin, jangan dibikin ragu, udah gitu. Ya. Wa in wajada dzakiyan musta'idan liqabulil haqa'iqil aqliyah, kalau dia mendapati seorang murid yang cerdas, siap menerima hakikat akal, hakikat keilmuan, jaza ayyusaidahu, bolehlah dibantu ala ta'allumi, untuk belajar, ila antan halalahu syubhat, untuk mengurai kesyubhatan yang ada tuh. Ya. Wa qad hukiya an ba'dil umamin salifah, diceritakan tentang sebagian umat-umat terdahulu, annahum kanu yakhtabirunal muta'allim muddatan fi akhlaqihim. Nih orang dulu kata Imam Ghazali itu kalau ada santri pengen belajar, murid pengen belajar, dites dulu akhlaknya beberapa saat gitu. Jadi nggak langsung terima, enggak gitu. Fa in wajadu fihi khuluqan radiyan, kalau mereka mendapati nih murid nih santri akhlaknya jelek, mana'uhu ta'allum asyaddal man'i, maka mereka cegah nih murid, jangan belajar dengan asyaddal man'i, dengan sebenar-benarnya pencegahan. Gitu. Waqalu, nah mereka beralasan apa? Innahu yasta'inu bil ilmi ala muqtadal khuluqir radi fayasirul ilmu ala tasyarrin fi haqqih. Sesungguhnya orang yang ngajarin ilmu kepada orang yang akhlaknya jelek sama juga ya, dia itu nolongin apa tuh? Nolongin orang berakhlak jelek. Fayasirul ilmu, maka ilmu itu menjadi apa? Alat keburukan buat dirinya. Itu.
Jelas ya. Jadi kalau ada orang akhlaknya jelek kita ajarin, itu sama juga nolongin orang yang akhlaknya jelek. Berarti apa? Nanti ilmu dijadikan alat keburukan buat dia. Nah, makanya tuh terjadilah kisruh di masjid, kisruh di majelis. Itu lantaran apa? Lantaran banyak orang-orang berakhlak jelek mempunyai ilmu gitu. Harusnya kan kita tanazul. Apa tanazul? Ngalah gitu. Ustadz mohon maaf nih, antum aneh coret dari ngajar ya. Oh iya silahkan, alhamdulillah. Aneh jadi nggak punya beban lagi tuh. Kalau orang berakhlak. Tapi kalau nggak punya akhlak, wah apa-apaan ente? Ente siapa ente? Dari zaman kayak Ahwas aneh udah ngajar tuh, saya gitu. Tuh emang nggak tuh. Dari zaman dulu aneh udah ngajar, ente siapa ente? Marah tuh dicoret tuh. Harusnya tanazul. Oh iya khair, alhamdulillah. Aneh nggak ngajar, dah silakan yang lain aja kalau emang ada yang mau ngajar, kan begitu harusnya. Gitu. Jelas ya. Nah itu ya. Jadi begitu. Kasih yang lain kesempatan tuh. Jadi terjadinya kerusakan itu gara-gara tadi orang buruk akhlak diajarin wa in wajadu muhadzabal akhlak, kalau mereka mendapati muridnya akhlaknya terdidik, qayyaduhu fi daril ilmi, mereka akan ikat tuh santri. Ya, diikat tuh santri fi daril ilmi, di tempat ilmu. Maksud apa? Diikat di pesantren. Lu 7 tahun mondok di sini begitu. Diikat. Makanya ada pesantren itu dia gratis, cuma kalau keluar bayar. Kalau keluar di tengah-tengah dia lagi belajar bayar. Yang kemarin ente nggak bayar tuh. Kenapa? Karena dia khawatirnya kalau lu udah berhenti sebelum waktunya, ilmunya belum sempurna, nah, terjadilah kayak begitu tadi. Ya. Namanya apa? Ya, Ustadz nanggung namanya gitu. Gitu. Wa 'allamuhu, dan mereka akan mengajarkannya. Wa ma'atlaquhu qoblal istiqmal, apa yang mereka ya ajarkan ya. Wa ma'atlaquhu qoblal, dan mereka tidak akan melepaskan orang tersebut qoblal istiqmali, sebelum murid itu sempurna tuh ya. Ya makanya ini ya ada salah seorang santri di markas. Kita pengen nih orang nih kayaknya kalau seandainya kita nggak ikat dia kelepas gitu. Soalnya kalau belajar cuma 3 tahun misalnya 4 tahun kan kurang sempurna gitu. Ada kita kawinin dah sama anak markas juga. Biar apa tuh? Biar terikat. Malah gak ngaji lagi gitu. Sejak itu saya kapok ngawinin anak markas sama anak. Lu cari sendiri aja nah. Mungkin niat saya salah gitu. Ya. Makanya itu kalau belum disuruh berangkat sama guru jangan berangkat. Kalau belum disuruh pergi jangan pergi. Ini ya. Khifatan, karena si guru takut, min an yaktasira alal ba'di wala takmula nafsuhu fayufsida bihi dinahu wa dina ghairih, karena takut nih ya daripada ilmu yang setengah tadi dan dia tidak sempurna jiwanya ya. Ilmunya belum tuntas, belajarnya belum kelar, jiwanya belum sempurna, belum betul-betul terdidik akhlaknya, maka fayufsida bihi dinahu, maka dia ngerusak agamanya sendiri, wadina ghairihi, dan agama orang lain itu ya. Makanya yang bikin sebenarnya kalau ustadznya ini pada bener semua, pada belajarnya kelar semua, nggak ada ribut, nggak beneran. Ini kan ribut gara-gara pada nanggung ini gitu. Makanya minimal nih kalau kita ngerasa kita belum sempurna, udah diem aja dah gitu, jangan sok tahu gitu ya. Pernah ada orang bilang begini ya, masalah apa waktu itu ya, masalah pokoknya ada masalah lah gitu. Ini ustadz mengatakan pokoknya nggak ada yang namanya kunut mutlak gitu, yang nggak kunut goblok gitu katanya. Itu ngomong di TV hadirin, ngomong di televisi, yang nggak kunut goblok, berarti kan ngatain siapa itu? Imam Hanafi gitu. Lah kan yang bingung kita jamaahnya gimana sih ini gitu. Itu udah masuk TV itu sampai geger tuh dunia perustadan tadi. Karena apa? Yang khilaf jangan diangkat, udah gitu. Kayak masalah 11 sampai 23 kan begitu ya. Jangan pakai ribut masalah 11 23. Yang 11 sah kok. Ya. Kan ada yang bilang, "Wah, yang 11 enggak sah, bukan tarawih itu namanya." Lah, siapa bilang? Salat tarawih itu salat mutlak, berapa ngerjain aja sah. Di pondok anak saya 41.
di pondok anak saya 41 rakaatnya. Kita berapa sini? 23 ya, cemen. 41. Kenapa? Namanya sholat sunnah mutlak, boleh-boleh aja. Itu. Paham nggak? Mau 100 bisa 100, bisa nggak? Bisa. Namanya sholat sunnah mutlak. Itu kalau kita punya ilmu. Nah sayangnya banyak orang ilmunya nanggung, akhirnya apa? Nyalahin tuh yang 11 nggak sah lah. Jangankan 11, 2 aja sah terawih, bener nggak? Ada yang cuma 4, datang pertama pas awal sama di berak tuh berak panjang tuh berak. Itu berak tadinya nggak putus itu. Panjang banget. Sampai rakaat terakhir baru muncul lagi kan gitu. Ini orang di kamar mandi ngapain gitu. Berarti kan cuma berapa tuh? Cuma 4 kan? Sah nggak 4? Yes, sah. Kan aneh gitu ya. Makanya kembali lagi tuh belajar jangan nanggung. Kalau emang nanggung diam aja dah gitu, nggak usah pakai komentar gitu ya. Jelas ya gitu. Kita semua nanggung ya, kita semua nanggung. Makanya saya juga masih belajar, terus belajar gitu. Jangan berhenti belajar ya. Wa bihadzal i'tibar, maka dengan sudut pandang ini dikatakan naudzubillah min nafsi mutakallim. Kami berlindung dari orang yang ngomong tapi setengah ilmunya. Wa nisbi tabib, dokter setengah. Tahu dokter setengah? Berarti ada ustadz setengah, dokter setengah. Ngeri banget ini, ustadz setengah ustadz gitu ya. Setengah ustadz. Apa yang setengah ustadz? Fazalika yufsiduddin. Karena apa? Setengah ustadz ngerusak agama. Atau ustadz setengah tadi ngerusak apa? Agama. Ya. Wa hadza yufsidul hayat fid dunya. Adapun setengah dokter setengah bisa merusak apa tuh? Kehidupan tuh ya, bahaya. Dokter masih magang aja, ya kita nggak berani tuh. Ente mau nggak dioperasi dia? Oh kan, masih magang. Nah sekarang ustadz magang kan gitu. Nah kalau orang misalnya dokter salah operasi mati, dunia doang kenanya. Nah kalau ustadz kan sampai apa itu? Sampai akhirat. Tuh. Jelas ya. Maka jangan pandang ini masalah kecil tuh ya. Ya buktinya tadi ada yang nanya kan, guru emang bener orang pas azan masih boleh minum katanya. Allah, siapa yang ngajarin? Gitu. Bayang nggak tuh? 30 hari puasnya nggak sah semua itu. Cuman gara-gara salah guru. Wudu rukunnya cuma 2, muka sama tangan. Astagfirullahaladzim. Quran aja nggak bilang begitu, Quran bilang 4 kan. Gitu. Nah ini bahaya ini. Makanya kita mesti tahu diri, sadar diri. Ya, kita ini belajarnya apa, ngajarnya apa gitu. Nah, kemudian apa? Wazifah yang saminah yang ke-8. Ayyakunal muallim lil ilmil amali a'ni asy-syar'iyyat amilan bima ya'lamuh. Hendaknya seorang pengajar akan ilmu yang bersifat praktis, yakni ilmu syariat, amilan dia mengamalkan apa yang dia tahu. Yaitu yang terakhir nih, sepatutnya seorang guru mengamalkan yang dia tahu. Fala yukadzibu maqalahu bihalih, jangan dia dustakan ucapannya dengan keadaannya. Ya. Tapi ingat, tidak semua ilmu mesti diamalkan. Tapi apa yang sudah kita ucapkan, kita amalkan gitu. Ya. Paham ya? Jadi bedanya kalau pengajar sama penceramah beda. Kalau pengajar dia baca di kitab tuh. Walaupun dia nggak amalkan dia baca aja. Tapi beda sama penceramah. Kalau penceramah kan ngajak sifatnya atau nakut-nakutin. Ya. Hati-hati ame racun tikus kan gitu ya misalnya gitu. Dia kan nakutin orang tuh. Otomatis dia nggak boleh makan racun tikus. Kan nggak lucu dibilang jangan makan racun tikus. Racunnya dimakan sama dia. Kan nggak lucu. Kalau baca kitab, lain ceritanya. Baca kitab, dia bacain aja kata mu'alif. Mau diamalin silahkan, enggak juga nggak apa-apa kalau sifatnya sunnah. Tapi kalau dia ngomong, nah itu tuh, ya ada fadilah yang besar dari istighfar. Nah dia kan kudu istighfar itu, gitu. Kalau dia nggak istighfar, kan aneh. Dia yang nyuruh tapi dia nggak ngerja, gitu. Paham ya? Jadi bedanya penceramah sama ngajar kitab. Kenapa penceramah amplopnya gedean? Karena apa yang diomongin apa tuh? Harus diamalin. Tapi kalau pengajar kitab enggak. Dia mau ngamalin boleh,
Enggak juga enggak apa-apa. Dibaca nih, disunahkan pada habis maghrib sholat awabin 20. Dibaca doang gitu. Jamaah, oh iya gitu, ditulis. Yang mau ngamalin boleh, ya enggak apa-apa. Atau ditanya, guru saya mau nanya, emang benar poligami sunnah? Oh sunnah, kata gurunya. Nah, momen ditanya itu pun enggak wajib ngamalin. Tapi kalau udah namanya ngajak, ya, itu apa? Harus ngamalin. Gitu, ya. Makanya berat tugas apa tuh? Penceramah, berat tugasnya khotib. Yang lebih ringan apa tuh? Yang ngajar kitab gitu. Ya, jelas paham ya. Jadi kalau bedanya ngajar itu sama ceramah, bedanya di situ tuh. Nah, fala yukadzib maqalahu bihali fa yunafirun nasa anil istirsyad warusyd. Maka gara-gara orang itu enggak mengamalkan, maka dia membuat orang lari dari mengambil petunjuk dan minta dibimbing. Wadzalika yang demikian itu li'annal amala mudrakun bil basar, karena amal dapat dilihat dengan mata, wal ilma mudrakun bil basirah, dan ilmu hanya didapat dilihat dengan mata hati. Wa ashabul absar akthar, orang yang punya mata zahir lebih banyak daripada min arbabil basair, orang yang punya mata hati. Faltakun inayatuhu, maka jadilah inayahnya, perhatiannya, bitazkiyati amalihi, fokus kepada membersihkan amal-amal yang zahir, aksaro lebih banyak, minhu daripada urusan masalah hati, bitahsini ilmihi wa nasyrihi, dengan dia memperbagus ilmunya dan penyebarannya tuh. Jadi ilmu itu hanya dilihat dengan akal, sedangkan perbuatan dilihat dengan mata. Fokus yang dilihat mata dulu gitu. Wa kullu tabibin yatanawalu syai'an, setiap dokter yang makan sesuatu, wa yazjurun nasa anhu, tapi dia ngelarang orang makan, dan dia berkata apa? La tunawiluhu, jangan ente makan ini makanan, fa innahu sumun, ini racun. Tapi dimakan sama dia. Tapi dia bilang sama orang apa? Ini racun, tapi dimakan sama dia. Apa katanya? Yuhmalu alal husi wasafa. Itu bisa dianggap ejekan atau dianggap orang yang diajak ngomong ini bodoh. Sebagaimana orang jangan makan tunggir ya, kan ayam tuh kan ada tunggirnya tuh. Gitu, kata teman saya begini, pantas orang tua kita bilang jangan makan tunggir ayam, ntar pikun gitu, ntar lupa. Oh ternyata paling enak gitu. Jadi ogah dimakan sama anaknya, biar bapaknya aja yang makan, kan begitu. Kadangkala begitu. Ya, gitu, paham ya. Jadi dokter yang melarang orang sesuatu tapi dimakan, nah itu dianggap apa? Ngejek gitu. Dianggap ejekan. Wa au yuttahamu wa yu'taqadu fi dzalika syai'anahu anfaul asya, atau ya ini bisa jadi buat si dokter dia meyakini bahwasanya yang dilarang itu adalah sesuatu yang paling manfaat. Wa innama huwallazi yuridu an yasta'sira bihi, dan hanyalah dia melarang itu dikarenakan dia ingin buat dirinya sendiri, pengen nguasain gitu. Ya. Sebagaimana larangan ya, tolong jangan pakai drone nih di gunung gitu. Nah gitu, kan dilarang tuh. Kenapa dilarang pakai drone di gunung? Oh ternyata ada apa tuh? Nah gitu, ente yang ngomong tuh ya, masuk tuh ke. Ternyata ya dia pengen nguasain sendirian tuh. Ya. Fayan qalibun nahyu igra'an wa tahridan, maka ya berubahlah larangan menjadi ajakan dan dorongan gitu. Makanya yang serem, naudzubillah min dzalik. Ya. Banyak orang yang menyerukan orang zuhud dengan lisannya, tapi dengan perbuatannya dan halnya menunjukkan orang cinta kepada dunia gitu. Ayo zuhud, jangan cinta dunia, tapi besok beli motor. Ayo zuhud, besok ganti mobil. Ayo zuhud, besok ya ganti bini dan sebagainya gitu. Ya. Naudzubillah min zalik. Wal mau'udhu minal wa'id, dan yang dinasehati dari seorang penasehat, ya jadi majratini minan naqsi, itu kayak apa? Kayak tanah dengan cetakannya. Jadi yang orang ini nasihatin itu kayak cetakan, ya kayak tanah dari cetakannya. Gimana? Ya tergantung cetakannya. Kalau cetakannya kotak jadinya kotak, kalau bulat jadinya bulat. Wadhilli minal udi, itu kayak batang kayu dari bayangannya. Batang kayunya bengkok, ya kayunya bengkok gitu. Wa kaifa yuntaqasyutinu, bagaimana tercetak tanah bima la naqsya fihi, dengan apa yang bukan cetakannya. Au kaifa yastawid dhillu wal udu awaj, bagaimana bayangan menjadi lurus sedangkan kayunya bengkok tuh ya.
Nah, makanya nih tugas pertama kita ya kita benahi diri kita sendiri dulu gitu. Dan kita mesti jujur, katakan sama murid-murid kita, kalau ada yang jelek dari saya jangan diambil. Ambil yang baiknya aja. Begitu. Ya, gitu. Khuzma sofa dak makadar, ambil yang bersih, buang yang jelek gitu. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan la tanha an hulukin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. Kata Abul Asad Ad-Du'ali, beliau mengatakan la tanha an hulukin, jangan kau larang orang dari suatu akhlak sedangkan engkau mengerjakannya. Arun alaik, aib bagimu, idza fa'alta azimu, ya, apabila engkau mengerjakan itu. Tuh. Bal qala Allah Ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Allah berfirman, apakah kalian menyuruh orang untuk suatu kebaikan sedangkan kalian merupakan diri kalian sendiri? Ya, artinya nyuruh orang tapi tidak mengingat dirinya. Walidzalika qila wizru alim fi ma'asihi aktsar min wizri ghairi. Dikatakan dosanya orang alim dalam maksiatnya lebih banyak daripada dosa orang lain. Kenapa? Li'annahu yuqtada bih, karena orang alim diikutin. Wa yahmilu auzaron ma'a azwarihi, maka dia menanggung dosa orang lain bersamaan dengan dosanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang membuat satu kebiasaan yang buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya tuh ya. Makanya ngeri banget tuh kalau ada satu kemaksiatan kita yang mulain gitu. Ada tempat mancing bagus noh. Kita yang ngajak. Kitanya tobat berhenti, dia masih nongkrong, dapat terus dosanya. Ya, itu. Apalagi maksiat yang diterus dari zaman dulu sampai sekarang. Ya apa itu? Ngebunuh misalnya. Itu sampai sekarang Qabil itu masih dapat dosa ngebunuh. Karena telah mencontohkan generasi setelahnya itu. Ya, dosanya gede banget itu. Ya, makanya kita kalau berbuat jelek belum bisa ninggalin perbuatan jelek, jangan dilakukan sampai jangan sampai orang lain lihat, karena jadi contoh tuh. Nauzubillah. Fa'ala kulli asin, maka wajib bagi setiap maka pada setiap orang yang maksiat, fi maksiatihi, pada maksiatnya, wazifatun wahidatun, dia cuman punya satu tugas. Apa tugasnya? Tarkuha, ninggalin maksiat tuh. Fa'in fa'ala, kalau dikerjakan itu orang yang masih tadi ninggalin maksiatnya, faqad taraka wajiban wahidan, maka sungguh dia telah meninggalkan satu kewajiban tadi gitu. Wa alal alim, adapun orang alim dia punya kewajiban apa kalau di maksiat? Ya, tarkuha, dia harus tinggalin maksiat, wa tarkul izhar, jangan sampai dia itu nonjolin maksiatnya gitu. Ya. Jadi kalau orang maksiat cuma satu, tapi kalau orang alim maksiat dua tugasnya. Tinggalin dan jangan tonjolin. Li alla yatsba'ahun nas, karena jangan sampai orang ikut. Kan yang susah sekarang gini ya, banyak orang sesat itu bersandar di balik satu tokoh-tokoh torikot. Ya. Yang kedua bersandar di balik NU. Jadi kalau ada arah sesat nih bilang gini, oh itu aja tuh Syekh Mursyid itu boleh. Dulu kiai ini kan yang sholat cepet tuh, Allahu Akbar tuh. Apa dalilnya? Dari zaman embah kami dulu tokoh torikot boleh. Kita mau bantah gimana? Ya, gitu. Dari zaman dulu begitu, nah itu ya, susah debatnya. Makanya kalau seandainya nih kita sudah dijadikan dalil dalam kemaksiatan, udah kelar habis kita. Gitu. Ya. Fa idza adhara, kalau orang yang alim tadi menampakkan dosanya, faqad taraka wajibain, dia telah meninggalkan dua kewajiban tadi. Wa in akhfa, kalau dia menyembunyikan maksiatnya, faqad taraka ahadal wajibain, maka sungguh dia telah ya meninggalkan salah satu dari kewajiban. Nah, ini masalah dosa nih. Khususnya dosa orang alim ya. Ini saya pengen bikin gambar. Jadi begini hadirin. Manusia itu ketika taqarrub ilallah, dia punya berapa kemarin? Punya berapa sayap dia kemarin? Punya 2 sayap. Ya. Apa sayap pertama? Mahabbah. Apa sayap yang kedua?
ubudiyah. Ya. Ketika kita pengen menuju Allah, maka modal pertama mahabbah. Ini cinta kepada Allah, mahabbatullah maujud likulli insan. Ya. Ada pada setiap manusia. Mau manusia yang taat atau manusia yang maksiat. Ada tuh. Jadi orang maksiat pun masih ada potensi cinta. Dan orang yang maksiat juga masih bisa cinta Allah. Gitu. Sebagaimana siapa kemarin? Nuaiman minum khamar sampai nggak bisa berhenti dengan kebiasaannya, sampai dicambuk. Kata baginda Rasul apa? La tal'anhu ya Umar fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Meskipun dia maksiat ya Umar, dia masih cinta Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa orang yang maksiat ini ya masih bisa maksiat gitu? Padahal kan cinta. Sedangkan yang kita tahu yang namanya cinta itu bisa mengalahkan maksiat. Orang bisa ninggalin maksiat karena cinta loh. Kata calon bininya begini, "Bang, kalau abang selingkuh sama cewek lain, batal kita punya pernikahan." Ditahan tuh. Ditahan syahwatnya demi apa tuh? Demi yang dicintai, kan begitu. Nah, kenapa kok Nuaiman cinta sama Allah tapi dia tetap minum khamar? Ya. Nah, karena ya setiap manusia punya apa? Ajazun. Apa ajazun? Kekurangan. Ya, kelemahan. Kelemahan terhadap apa? Terhadap dua perkara. Yang pertama godop dan syahwat. Nah, ini musuh kita. Bukan musuh ya, ini kendala kita. Saya tahu, saya yakin banyak orang-orang di luar sana mungkin ada mahabbah kepada majelis ini. Mungkin ada mahabbah kepada guru. Dibuktikan apa? Ya, THR dikirimin. Ya kan, kalau nggak cinta kirim nggak? Enggak. Ya. Tapi kenapa nggak ngaji? Ya, Mas Eko, kenapa nggak ngaji? Karena terkendala dengan dua ini. Dia punya kelemahan. Dia masih punya syahwat yang mesti dia ikuti, dan dia masih punya godop. Contoh, dia cinta banget sama guru, pas banget lagi hujan. Rojo gede. Bini kasih selimut. Gitu. Kata bini, "Bang, udah seminggu, Bang." Begitu katanya. Ngaji nggak tuh? Nah, cinta nggak tuh? Cinta sama guru, cuman kalah sama apa tuh? Syahwat, gitu. Ngaji di kamar. Iya kan? Pernah gak ngalamin begini? Ditanya cinta gak sama guru? Cinta. Kenapa kok gak bangun? Kenapa kok malah tidur? Karena gak bisa ngelawan syahwat. Kenapa kok dibikin gak bisa ngelawan syahwat? Kalau kita bisa ngelawan syahwat dengan kekuatan kita, nanti kita bilang, "Gue udah gak mampu ngalahin syahwat." Tanpa bantuan siapa? Maka pada saat kita sedang diliputi rasa gundah dengan syahwat, minta bantuan kepada siapa? Allah. Ya Allah, saya pengen banget ngaji ya Allah. Hujan ya Allah. Mana kasur empuk banget, AC dingin banget, bini di rumah nyuruh di rumah. Gimana ya Allah, bantuin saya Allah. Nah, itu tuh. Entar ketika kita minta bantuan Allah, Allah turunkan apa tuh? Pertolongan, hilang ajasnya, lemahnya hilang, jadi kuat berangkat begitu. Tapi kalau kita nggak pakai koneksi ke Allah, nggak pakai nelfon Allah dulu, kita langsung jalan aja, takutnya sombong, ngecilin ketemu temennya nggak, mana nggak ngaji, ini bini aneh gini, lemah loh, nih gua kan punya bini juga, sombong nggak tuh, ujub nggak tuh, itu yang Allah nggak mau. Makanya mohon maaf, kadang-kadang kita sering kemakan omongan kita ngeremehin orang nih, ya, ente udah ngajar gak ngaji lagi, kemana aja ente? Aneh dong, ngaji terus nih. Oh, kata siapa tuh? Kata si paling ngaji tuh. Ternyata Ramadan kalam gak pernah datang sama sekali. Kan unik ini. Kok bisa begitu? Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia ujub.
Dia bangga, dia pikir dia bisa ngaji karena dia. Karena Allah kasih taufik. Yang nggak bisa ngaji sebelumnya karena Allah nggak kasih taufik. Gitu. Nah, dibalik kedudukannya. Akhirnya Ramadan yang dibilang nggak ngaji-ngaji sebelumnya ngaji. Akhirnya ngaji-ngaji sebelum Ramadan kagak ngaji-ngaji. Kan begitu. Berbalik tuh, bye-bye mau ujub. Ya gitu. Ya, jelas. Jadi kita ini pengen ibadah, cuman musuh kita lemah. Gitu. Kita berdoa semoga ya Allah kasih saya kekuatan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu. Itu. Ya Allah kasih saya kebaikan hari ini ya Allah. Saya pengen sholat kan baik, sholat baik. Kasih saya sholat ya Allah. Ya Allah kasih saya bisa sedekah ya Allah, kasih khaira ma fihi. Wa na'udzubika min syarri ma fihi. Gitu. Kita minta dulu amal. Nah itu yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, orang lalai itu adalah orang yang ketika bangun tidur dia mikirin ntar ngapain. Tapi orang yang ingat Allah adalah orang yang ketika bangun tidur ntar diingat ntar Allah ngapain. Maksudnya apa? Ntar Allah ngapain aneh ya. Nah ini minta ya Allah hari ini yang baik-baik aja Allah kerjainnya gitu. Ya Allah hari ini yang cakep-cakep aja Allah saya amalinnya gitu. Nah itu bagus. Ibadah yang kita kerjakan muncul dari taufik yang tidak menimbulkan ujub. La haula. Beda sama kita langsung nih. Hari ini yang pengen kesini, pengen kesini. Wah alhamdulillah. Ternyata gue orangnya hebat juga ya. Nah gitu muncul lah tuh. Muncul ngecilin orang. Ente mah belum bisa ngontrol hawa nafsu. Ya salah begitu. Ya. Jadi mahabbah kata Syekh Al-Buti tidak menafikan adanya maksiat. Kenapa Allah ciptakan maksiat? Nah ini kenapa Allah ciptakan maksiat? Allah nggak pengen kita itu mengerjakan yang lebih besar daripada maksiat zahir, yaitu ujub tadi, takabur tadi gitu. Ya nah maka kita mesti punya sayap yang kedua. Apa yang kedua? Ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Menghamba kepada Allah. Apa sih menghamba? Kita minta ampun kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kalau apa-apaan minta sama Allah begitu. Inilah sifat penghambaan. Ya. Karena banyak orang yang cinta tenggelam dengan cintanya, lupa dengan penghambaannya. Banyakkah orang di depan guru cinta tapi nggak ada adabnya? Nah itu karena nggak ada penghambaannya. Makanya yang dikhawatirkan para aulia tenggelam dalam cinta, lupa dengan adab. Itu namanya al-bastu dunal qabd. Ya. Jadi kalau orang mengalami hal yang membuat hatinya girang, jangan sampai membuat dia suul adab gitu. Ya. Nah jadi mahabbah harus diiringi dengan apa tadi? Ubudiyah itu ya. Tuh. Nah ini mahabbah bijinya, ubudiyah ya itu batangnya. Nah. Terakhir pembahasan kita, walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu, oleh karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan qasama zahri rajulani ya. Jahilun mutanassikun wa alimun mutahattikun fal jahil ya yagurrun nasa binusukihi wal alim ya yunafiruhum bitahattukihi ya. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qasama dhahri rajulani, ada dua orang laki-laki yang menghancurkan punggung saya gitu. Artinya kalau bahasnya bahasa kiasan ya, bikin saya capek gitu. Ada dua orang yang bikin gue capek. Apa itu? Orang bodoh yang ahli ibadah. Dia bodoh, nggak punya ilmu, tapi rajin buat ke masjid. Rajin banget sholat gitu. Iktikafnya 10 hari nggak pulang-pulang. Jenggotnya panjang, gomisnya ya, bersih gitu. Kelihatannya kayak orang alim gitu. Itu yang bikin pegal. Kenapa? Karena ntar orang ikutin. Orang tanya. Padahal bodoh. Yang kedua siapa? Alimun mutahatikun, orang alim yang suka maksiat. Ya. Harusnya ditanya, tapi gara-gara maksiat orang kagak ikutin, orang kagak tanya, nggak bisa bantu orang lain gitu. Ya. Nah, jadi seandainya dibalik, orang jahil orang alimnya ahli ibadah, orang jahilnya maksiat masih mending. Ya. Karena orang akan lari dari orang jahil tadi karena dia maksiat gitu. Ya, makanya kan sekarang banyak nih orang rajin ibadah, ke masjid mulu, apalagi nyumbang dah gede tiap maulid gitu, manggil ustadz gitu kan, berubah tuh, manggilnya ustadz gitu.
Karena emang keseringan dipanggil ustadz, lama-lama timbul di hatinya senang dipanggil ustadz, nggak dipanggil ustadz marah gitu. Bang, nggak nengok ustadz, oh iya, salah tuh. Tuh. Kalau penceramah nggak manggil ustadz, wah besok jangan undang lagi. Dia nggak bisa menghormatin orang, ya salam tuh. Nauzubillah. Fal jahil yagurun nas binusukihi, orang bodoh nipu orang dengan ibadahnya. Wal alim yunafiruhum bitahatukihi, orang alim membuat orang jauh dengan maksiatnya. Tuh ya. Nah, makanya nih beban ya. Ini adalah satu amanah dari Allah buat kita ya. Makanya gini, kalau kita berbuat maksiat, belum bisa ninggalin maksiat ya. Kalau kita sudah berada pada posisi orang alim, maka kalau bisa kita sembunyikan dosa kita. Jangan pakai cerita-cerita sama orang. Ya. Jangan bilang begini, aneh nih walaupun udah ngajar, aneh masih maksiat loh. Aneh kadang kemang loh gitu. Terus pulang aneh taubat, astagfirullah, nggak perlu diceritain. Kenapa? Karena ente cerita jadi contoh buat yang lain gitu. Dan kenapa sih Allah masih menjatuhkan kita dalam perbuatan maksiat? Masih futur, masih kadang ketelat sholatnya, kesiangan subuhnya. Karena Allah lihat kita masih punya sombong gitu. Maka ketika sombong masih ada di hati kita, ujub masih ada di hati kita, maka selama masih ada itu, kita masih potensi untuk kena maksiat lagi. Maksiat yang zahir ya. Kenapa? Karena Allah khawatir sama kita. Apalagi udah pinter. Ya. Yang kemarin saya bilang di Darul Hijrah ya. Orang kalau udah pinter, udah nggak butuh guru. Orang kalau udah nggak butuh guru, ya nggak bakal datang ke rumah guru, nggak bakal minta doa sama guru. Gitu. Makanya Allah bikin bodoh kita. Kenapa? Kalau kita dikasih pinter, kita nggak butuh guru. Makanya alhamdulillah saya cerita tahadus bin nikmah gitu. Ya, kenapa saya pribadi udah ngajaran sebagainya? Karena saya walaupun udah begini masih ingat guru, masih ngaji sama guru. Walaupun jauh kita datangin, kita sempetin, kita kosongin hari kita, waktu kita buat guru. Belum tentu orang lain bisa begitu. Maka baik sangkalah sama Allah. Kok aneh belajar belum bisa? Mungkin. Kalau dibukakan jalan luas buat kita, kita semakin jauh dari guru. Itu guru, belum Allah. Kenapa kita nggak jadi orang kaya? Iya, kali kita jadi orang kaya, kita lupa sama Allah. Maka jadikanlah kita pantas menjadi orang kaya yang ingat sama Allah. Karena banyak orang ketika kaya lupa sama Allah. Ya, gitu. Lebaran sampai nggak datang, ya. Itu istilah silaturahim sampai kagak, gara-gara sibuk dengan dunia gitu. Mendingan apa tuh kalau gitu? Mendingan susah kan ya. Lu susah lu ngaji mulu tiap malam, kalam tiap malam, lu kayaknya kalah mulu kayaknya. Karena emang lagi gak punya duit, maka buktikan, ya Allah, nih saya pantas nerima nikmatmu. Buktinya saya ketika dapat nikmat kerja, saya tetap ngaji. Nah, Allah kasih tuh. Begitu ya, itu. Maka kembali lagi ya, pantaskan diri kita. Ya kalau kita pengen terima nikmat Allah tuh ya. Jadilah orang yang amanah, jadilah orang yang istiqomah. Jangan ketika dapat sesuatu berubah kita. Allah sayang sama kita, Allah nggak bakal kasih sesuatu yang akan mencelakai kita, termasuk ilmu. Allah nggak bakal kasih ilmu ke hati kita karena takut nanti kita jadi sombong gitu ya. Nauzubillah, apalagi merasa lebih mulia, lebih baik dari orang tua dan gurunya. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Mendingan bodoh dah sekalian gitu ya, ketimbang alim tapi sombong. Nauzubillah min dzalik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waqtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mm-hmm.